Ya, saudara, ketika muncul narasi bahwa Yakobus adalah pemimpin mula-mula dari gereja yang sangat mula-mula atau uskup eh, paling awal dari gereja-gereja awal, yaitu gereja Yerusalem, dan ternyata ada banyak saudara-saudara seiman kita yang merasa kaget, merasa terkejut, merasa bingung, kok bisa Yakobus, kenapa bukan Petrus, mengapa bukan Paulus, atau dan lain-lainnya. Lantas timbul pertanyaan, datanya dari mana, sumber informasinya dari mana, akurat apa tidak. Jadi saya mau jelaskan kepada Anda ada dua informasi penting yang menegaskan bahwa Yakobus, saudara Yesus ini adalah pemimpin mula-mula bagi gereja mula-mula dari gereja yang termula-mula, yaitu gereja Yerusalem. Yang pertama, data Alkitab sendiri menegaskan bahwa sebelum adanya konsili ekumenikal tahun 325 itu terlebih dahulu sudah ada apa yang disebut dengan konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu adalah sidang di antara para rasul yang membahas, mengevaluasi, mencari solusi atas tantangan-tantangan pelayanan yang mereka hadapi. Dan di setiap sidang itu yang selalu mengambil keputusan adalah Yakobus. Bahkan Alkitab dalam Kisah Para Rasul juga mencatat bahwa Petrus itu ya diidentikan, ya bisa dibilang sebagai seorang misionaris yang mewartakan kabar keselamatan kemana-mana. Dan setiap hal yang berkaitan dengan hasil-hasil pelayanan Petrus, Petrus biasa melaporkan atau menitipkan laporan kepada sahabat-sahabat rasul-rasul yang lain untuk menyampaikan semuanya itu kepada Yakobus. Dan memang Yakobus adalah pemimpin tertinggi karena beliau dianggap orang yang sangat bijak, bapak yang baik, sehingga orang-orang jemaat mula-mula memilih beliau untuk menjadi pemimpin dari gereja Yerusalem itu. Dan ingat, gereja Yerusalem semuanya dimulai oleh komunitas kaum Yahudi, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Belum ada yang lainnya, orang-orang Yahudi. Karena itu Yakobus, orang Yahudi, saudara Yesus, yang dianggap orang yang bijak, yang teladan, yang patut dijadikan imam, sehingga mereka semua memilih sepakat Yakobus adalah pemimpin dari gereja mula-mula itu. Dan dalam sidang, sekali lagi dalam sidang konsili Yerusalem, Yakobus yang selalu mengambil keputusan. Yang pertama. Yang kedua, sumber yang kedua yang sangat akurasinya begitu tinggi, bahkan